Ya, pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menangkap tersangka pembobol data pegiat media sosial Denny Siregar. Tersangka merupakan karyawan outsourcing di sebuah gerai Grapari Telkomsel di Surabaya, Jawa Timur. Tersangka pembobol data pegiat media sosial Denny Siregar FVH digelandang petugas di Barreskrim Polri Jumat sore. Tersangka merupakan karyawan outsourcing Telkomsel ini ditangkap di kawasan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Kamis kemarin. Pembobolan data Denny Siregar dilakukan tersangka FVH setelah mengakses data pelanggan secara ilegal. Data tersebut kemudian difoto lalu dikirim ke akun Twitter Opposite 6891, kemudian diketik ulang dan beredar di media sosial. Atas perlakuan ini dipostinglah sesuai ini, ada data pelanggan yang di Twitter akun Opposite 6890 seperti demikian. Namun demikian yang tertulis di sini adalah diketik kembali. Jadi ini bukan hasil capture yang asli. Diketik kembali oleh pemilik Twitter account ini dan disebarkan. Atas kejadian ini PT Telkomsel meminta maaf kepada Denny Siregar dan akan meningkatkan pengawanan terhadap data pelanggan. Terkait dengan kasus melalui media ini kami mohon maaf kepada Bapak DS atas ketidaknyamanan ini, dan dari manajemen Telkomsel berusaha selalu memastikan keamanan dari data pelanggan yang ada pada kami. Jadi itu yang kita berusaha terus. Ini pelajaran bagi kami. Untuk kedepannya kita akan perbaiki terus. Tersangka kini mendekam di tahanan Barreskrim Polri dan akan dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara pemilik akun Twitter Opposite 6891 yang menyebarkan data Denny Siregar masih diburu polisi. Dari Jakarta dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penyelidikan terhadap tersangka pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa terus berlanjut. 11 orang terpidana telah diperiksa sebagai saksi. Maria Pauline Lumowa terancam penjara seumur hidup. Polisi segera melanjutkan pemeriksaan terhadap Maria Pauline Lumowa setelah hasil swab tesnya dinyatakan negatif COVID-19. 11 terpidana juga telah diperiksa untuk mengetahui peran Maria sebagai personal garanti dalam pengajuan letter of credit PT Gramarindo Group. Selain itu, penyidik akan menelusuri sisa pencairan pembobolan BNI yang masih dimiliki Maria. Maria dijerat pasal tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup. Kita ke depan, kita akan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi yang bisa memperkuat tentang peran dan keterlibatan dari saudara MPL, dan juga tentunya kita melakukan tracing aset terhadap aliran dana yang masuk kepada saudara MPL yang tentunya nanti akan kita laksanakan kegiatan-kegiatan penyitaan. Ya, pemirsa, Maria Pauline Lumowa kabur ke Singapura 1 bulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus pembobolan BNI cabang Kebayoran Baru. Sempat kabur ke Singapura hingga Belanda. Pelarian Maria berakhir di Serbia. Kasus pembobolan kas BNI cabang Kebayoran Baru 17 tahun lalu dimulai saat Maria Lumowa dan Adrian Waworuntu mengajukan pinjaman melalui PT Gramarindo Group. Pinjaman dilakukan melalui letter of credit atau LC fiktif. Oktober 2002 hingga Juli 2003, BNI cabang Kebayoran Baru mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro. Total pinjaman senilai total 1,7 triliun rupiah berdasarkan kurs saat itu. Aksi PT Gramarindo Group diduga dibantu orang dalam karena BNI setuju jaminan dari bank yang bukan merupakan korespondensi BNI seperti Dubai Bank Kenya, Rosbank Switzerland, Middle East Bank, dan The Wall Street Banking Corp. Pada Juni 2003, BNI yang menyelidiki transaksi keuangan PT Gramarindo Group mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor sehingga melaporkan perusahaan tersebut ke Barreskrim Polri. Namun Maria Lumowa lebih dahulu kabur ke Singapura sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
Pada 2009, keberadaan Maria Lumowa diketahui di Belanda dan sering pulang ke Singapura. Pemerintah Indonesia sudah 2 kali ajukan ekstradisi ke pemerintah kerajaan Belanda, yakni di tahun 2010 dan 2014, namun ditolak. Pemerintah kerajaan Belanda malah berikan opsi Maria disidangkan di Belanda karena Maria telah menjadi warga negara Belanda sejak 1979. Pada 16 Juli 2019, Maria akhirnya ditangkap oleh NCB yang merupakan agen Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia. Penangkapan dilakukan berdasarkan Red Notice Interpol yang diterbitkan pada Desember 2003. Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan meminta percepatan proses ekstradisi terhadap Maria. Berkat kerjasama dan kesepakatan kedua negara, Maria Lumowa akhirnya diekstradisi ke Indonesia bersama tim yang dipimpin Menkumham Yasona Lauli. Ya, pemirsa, pencipta lagu anak-anak yang terkenal di era 90-an, Papa T-Bob meninggal dunia akibat penyakit diabetes. Jenazah Papa T-Bob dimakamkan di TPBU Jurang Mangu, Tangerang Selatan. Kabar duka kembali menyelimuti dunia musik tanah air. Pencipta lagu anak-anak yang terkenal di era 90-an, Papa T-Bob, menghembuskan nafas terakhirnya Jumat siang. Papa T-Bob meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah almarhum Papa T-Bob dimakamkan di TPU Jurang Mangu, Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Banten. Menurut keluarga, Papa T-Bob menderita penyakit diabetes. Kita ngelihat memang dari malam sesek, terus ketika dia sudah di mobil kayaknya udah makin sesek, dan situ dia pingsan di situ. Kita lihat dia pingsan di situ. Setelah pingsan ya dibawa ke rumah sakit. Ya memang kita udah ngeliatnya kayak wah bapak mesti ada penanganan medis kan, nggak bisa di rumah aja. Jadi lagi jalan ke sana ya, sampai sana kata dokter divonis sudah nggak ada. Kak Nunu, musisi yang juga sahabat Papa T-Bob, sangat kehilangan sosok Papa T-Bob. Amin, bikin lagu itu nggak pernah dibikin dari rumah. Saya orang yang sangat disiplin, kalau bikin lagu selalu dibikin partitur. Tapi kalau Papa T-Bob enggak. Kita ketemuan di studio, saya pikir dia udah bikin partitur atau dia udah tahu lagunya. Ternyata sampai udah mau rekaman pun nggak ada lagunya gitu. Itu yang selalu saya ingat. Ini orang nih luar biasa, benar-benar luar biasa. Papa T-Bob yang bernama asli Erwanda meninggalkan jejak panjang di dunia musik anak. Lahir pada 22 Oktober 1960, Papa T-Bob menjadi pencipta lagu anak-anak kenamaan Indonesia di era 90-an. Sejumlah lagu hits anak-anak mulai dari Diobok-obok, Si Nyamuk Nakal hingga Bolo-bolo merupakan karyanya. Selamat jalan Papa T-Bob, terima kasih sudah menceriakan anak-anak Indonesia lewat karyamu. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.